Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7 yang berada di pesisir utara Jawa Tengah. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya masih diperdebatkan, kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu atau Jawa Tengah. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada tahun 647 dan 666 Masehi. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan berasal dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat dan naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Sumber-sumber manuskrip Tiongkok ditulis pada masa dinasti Tang oleh Ising yang menyebut kerajaan ini dengan nama Holing, yang pada saat ini dikenal dengan Kerajaan Kalingga dan berlokasi di Capo, Jawa. Di dalam catatan itu disebutkan bahwa Kerajaan Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Kerajaan ini berada di antara Kamboja di sebelah utara, Bali di sebelah timur, dan Sumatera di sebelah barat. Ibu kota kerajaan pada saat itu dikelilingi benteng yang terbuat dari tongkat kayu. Keberadaan Kalingga diketahui dari catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada tahun 647 dan 666 Masehi. Berbeda dengan kerajaan lain pada umumnya, kerajaan Kalingga tidak banyak meninggalkan prasasti. Satu-satunya prasasti yang ditemukan terletak di lembah Gunung Merbabu. Sumber sejarah kerajaan Kalingga adalah berita dari Cina pada tahun 647 Masehi ketika kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima. Ia dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Sumber kedua adalah prasasti batu yang ditemukan di lembah Gunung Merbabu dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini juga menjelaskan mengenai mata air jernih yang terdapat di daerah tersebut. Mata air jernih ini menjadi sungai suci layaknya sungai Gangga. Tepat di atas batu terdapat sebuah ukiran gambar Trisula, kendi, kapak, dan bunga teratai yang menandakan kerajaan Kalingga bercorak Hindu. Berita Ising juga dijadikan sumber sejarah kerajaan Kalingga. Letak kerajaan Kalingga masih menjadi perdebatan bagi para ahli sejarah. Ada beberapa asumsi mengenai letak Kalingga, yaitu di Blora dan Purwodadi, Salatiga, dan Jepara. Ada beberapa prasasti yang ditemukan dari zaman kerajaan Kalingga. Yang pertama, prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di Dusun Dakawu, Desa Lepak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini menyebutkan mata air jernih dan bersih yang mengalir yang disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti ini juga terdapat gambar-gambar kendi, kelasangka, trisula, cakra, bunga teratai, dan kapak sebagai bukti corak Hindu pada kerajaan Kalingga. Untuk yang kedua, yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah munculnya tokoh bernama Dapunta Selendra, yaitu anak dari Santanu dan ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Menurut Prof. Dr. Bukhari, Dapunta Selendra merupakan cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang kemudian berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Untuk yang ketiga, yaitu Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Karena keterbatasan sumber sejarah, tidak banyak yang dapat diceritakan tentang kehidupan sosial politik kerajaan ini. Berita Tiongkok hanya menyebutkan kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku diperdagangkan, seperti emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dalam kehidupan sosialnya, kerajaan Kalingga menerapkan peraturan ketat oleh Ratu Sima. Sikapnya tegas, adil, dan bijaksana, yang membuat masyarakat Kalingga hidup secara teratur, aman, dan makmur. Konon, sepeninggal Sima, Kalingga terbagi dua, yaitu Kalingga Utara yang dikenal dengan nama Bumi Mataram di bawah Sanaha atau cucu Ratu Sima, dan Kalingga Selatan Bumi Sembara di bawah Dewa Singa. Sanaha menikah dengan Bratasenawa atau Sana, raja ketiga kerajaan Galuh, yang akhirnya melahirkan Sanjaya. Sanjaya kelak menikahi putri Dewa Singa bernama Dwi Sudiwara yang melahirkan Rakai Panangkaran, raja kedua kerajaan Medang atau Mataram kuno.
Berita dari Cina menyebutkan bahwa pemerintah pusat Kalingga diserahkan kepada 4 maha menteri yang mengatur 28 kerajaan kecil di tengah Jawa dan Jawa Timur. Batas wilayah Kalingga adalah Poli yang kemungkinan Bali di bagian timur dan La yang kemungkinan Kamboja di bagian utara. Batas barat adalah Topoteng yang diperkirakan Sumatera dan bagian selatan adalah Samudra. Setelah mendengar sejarah dari Kerajaan Kalingga, ternyata Kerajaan Kalingga memiliki hubungan dengan beberapa kerajaan lainnya. Salah satunya yaitu dengan Kerajaan Melayu. Ratu Shima yang merupakan seorang pemimpin Kerajaan Kalingga adalah istri Pangeran Kartikeya Singa yang merupakan keponakan dari Kerajaan Melayu Sribuja. Ibunda Kartikeya Singa pun berasal dari Kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Istilah Melayu dikembangkan dari toponim Molo Yeu, seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Ising berlayar menuju India tahun 671 Masehi singgah di Melayu. Selain itu, istilah Melayu berasal dari nama sebuah sungai Melayu. Kerajaan Melayu dalam sejarahnya merupakan bagian dari kerajaan tertua yang berlokasi di dataran Sumatera. Keberadaannya disinyalir lebih dulu ada jauh sebelum Sriwijaya didirikan serta berkuasa. Daerahnya dikenal sebagai tempat penghasil emas. Sistem maritim yang ada di sana juga terkenal stabil serta mendominasi. Kerajaan Melayu disebutkan mengalami 3 periode kejayaan yang berbeda. Pertama, pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Melayu berpusat di Minanga. Kedua, pada abad ke-13 Masehi, pusat kerajaan berpindah ke Dharmasraya. Terakhir, pada abad ke-15 Masehi, pusat kerajaan Melayu berada di Suruwaso atau Pagaruyung. Dalam sumber kuno, disebutkan bahwa keberadaan Kerajaan Melayu di Sumatera diungkap dalam berita Cina dari dinasti Tang. Menurut catatan kuno tersebut, pada pertengahan abad ke-7 Masehi, utusan dari negeri Moloyu yang mungkin merujuk pada Melayu datang ke Cina. Mereka datang dengan tujuan untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk promosi dagang, bukan sebagai tanda penaklukan Cina terhadap Melayu. Selanjutnya, menurut berita yang disampaikan oleh seorang pendeta Cina bernama Ising, Kerajaan Melayu berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 Masehi. Tepatnya tahun 692 Masehi. Setelah penaklukan tersebut, tidak ada catatan yang mengungkapkan informasi tentang Kerajaan Melayu. Oleh karena itu, sangat memungkinkan apabila Kerajaan Melayu terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode abad ke-7, abad ke-13, dan abad ke-15. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Melayu mengalami kebangkitan dengan pusat kerajaannya berada di Dharmasraya. Pada pertengahan abad ke-14, Melayu pun berhasil memainkan peran penting di Sumatera. Inilah masa kejayaan Kerajaan Melayu di bawah kekuasaan Aditya Warman. Ketika Aditya Warman berkuasa, ia melakukan ekspansi politik untuk menguasai Sumatera. Ia berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke daerah Pagaruyung di Minangkabau pada tahun 1347 Masehi. Sejak saat itu, ibu kota kerajaan Melayu dipindahkan ke Pagaruyung. Selama masa pemerintahannya, Aditya Warman mengeluarkan sekitar 20 prasasti yang terbuat dari batu pasir dan batu andesit. Hampir semua prasasti tersebut memuat pemujaan terhadap kebesarannya sebagai sosok pemimpin yang agung dan besar. Setelah Aditya Warman wafat, kekuasaan kerajaan Melayu berpindah ke tangan putranya, yaitu Anang Warman. Namun, sejak saat itu, tidak banyak sumber yang menceritakan kinerja pemerintahan Anang Warman. Prasasti Grahi. Prasasti Grahi adalah sebuah prasasti yang mencatat perintah dari Raja Dharmasraya pertama kepada Bupati Grahi, Mahesanapati Galanai untuk membuat arca Buddha. Kemudian Bupati Grahi mengirim Raden Srinano untuk melaksanakan perintah tersebut dengan membuat arca Buddha. 2. Prasasti Surwaso. Dalam Prasasti Surwaso disebutkan bahwa Aditya Warman berhasil menyelesaikan pembangunan saluran air yang telah dimulai pada masa pemerintahan raja sebelumnya, yaitu Srimat Sri Akarendrawan. Yang ketiga, ada Prasasti Kuburajo. Prasasti Kuburajo ditemukan pada tahun 1877 Masehi di Kuburajo, Tanah Datar, Sumatera Barat. Prasasti ini berisi pujian yang ditujukan kepada Raja Aditya Warman yang ditulis dalam bahasa Sanskerta.